Hai anak-anak, welcome to the biology class with Miss Dwi Ngatiko Rahayu Ningrum. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Pernahkah kalian berpikir mengapa tumbuhan itu bisa tumbuh ke atas dan juga tumbuh ke samping sekalipun tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat? Bagaimana cara hidupnya? Bagaimana dia bisa mengolah makanannya? Yuk, simak penjelasan di video ini ya. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan berbagai proses kehidupan. Untuk melakukan berbagai proses tersebut, tumbuhan ditunjang oleh 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun, serta organ tambahan yaitu bunga yang dapat menjadi buah dan biji. Masing-masing organ memiliki sistem jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Secara garis besar, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan floem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah karena memiliki sel-sel muda yang aktif dan berukuran kecil. Nah, sel-sel yang aktif membelah inilah yang menyebabkan tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan juga tumbuh besar. Jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral. Meristem apikal terletak di ujung batang atau di ujung akar. Meristem interkalar terletak di ruas-ruas batang dan meristem lateral berada di kambium. Nah, meristem apikal dan juga meristem interkalar inilah yang menyebabkan pertumbuhan tumbuhan itu ke atas atau bisa disebut dengan pertumbuhan primer. Sedangkan pada meristem lateral, yaitu yang terletak pada kambium, menyebabkan tumbuhan itu tumbuh ke samping atau tumbuh melebar, yang biasa disebut dengan pertumbuhan sekunder. Jaringan epidermis adalah jaringan paling luar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini berfungsi melindungi semua organ tumbuhan, mengurangi penguapan pada tumbuhan. Sehingga jaringan epidermis ini biasa disebut dengan jaringan pelindung atau nama lainnya adalah jaringan pelindung. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang biasa disebut dengan derivat epidermis. Di antaranya adalah stomata, spina atau duri, trikoma, sel kipas, dan masih banyak lagi. Jaringan parenkim biasa disebut dengan jaringan dasar. Dikatakan jaringan dasar dikarenakan di setiap organ tumbuhan pasti ditemui jaringan parenkim ini. Nah, ciri khas dari jaringan parenkim ini adalah sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis yang umumnya berbentuk segi 6. Kemudian terdapat ruang antar sel dan juga
berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat menyimpan cadangan makanan, dan tempat menyimpan cadangan udara maupun cadangan air. Berikut adalah salah satu contoh dari jaringan parenkim, di mana pada Oryza sativa, parenkimnya adalah parenkim penyimpan cadangan makanan, di mana di parenkim tersebut terdapat butir amilum. Nah, kemudian pada Xanthredesia, parenkimnya berjenis airenkim, yaitu pada batangnya yang menggelembung, yaitu salah satu contoh tumbuhannya adalah eceng gondok. Parenkim pada daun biasa disebut juga dengan mesofil, di mana mesofil ini terdiri dari dua jenis, yaitu parenkim palisade dan juga parenkim spons. Pada parenkim palisade maupun parenkim spons, banyak terdapat klorofil yang digunakan sebagai tempat fotosintesis. Akan tetapi, klorofil yang ada pada parenkim tersebut lebih banyak ada di parenkim palisade. Parenkim pada akar maupun pada batang membentuk korteks dan juga empulur yang digunakan sebagai tumbuhan tersebut untuk menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memberi kekuatan bagi tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel yang bagian sudut dinding selnya mengalami penebalan selulosa, dan juga sel-sel jaringan kolenkim itu adalah sel-sel hidup, atau bisa dikatakan dengan jaringan kolenkim mengalami penebalan sudut dan sel-selnya hidup, kemudian tersusun oleh zat selulosa. Jaringan penyokong yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, di mana jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh dindingnya mengalami penebalan, sehingga memiliki sifat kuat. Dengan kata lain, pada jaringan sklerenkim mengalami penebalan total, kemudian sel-selnya mati dan tersusun oleh zat lignin, sehingga jaringan sklerenkim ini lebih kuat. Baik jaringan kolenkim maupun jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan, di mana jaringan kolenkim berfungsi sebagai penyokong tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah dewasa. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan pengangkut, atau bisa disebut juga dengan jaringan transportasi atau jaringan pembuluh. Jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan xilem dan juga jaringan floem. Jaringan xilem tersusun atas sel-sel mati yang dindingnya sangat tebal dan tersusun oleh zat lignin. Sedangkan jaringan floem tersusun oleh sel-sel hidup. Sifat aliran jaringan xilem maupun floem terjadi perbedaan, yaitu pada jaringan floem sistem alirannya itu terjadi dua arah, yaitu bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Sedangkan pada xilem hanya satu arah saja, yaitu ke atas. Hal ini mendukung fungsi dari masing-masing jaringan, yaitu pada jaringan floem berfungsi mengangkut zat-zat makanan hasil proses fotosintesis
dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan fungsi dari jaringan xilem, dia mengangkut zat-zat hara atau zat-zat mineral dari dalam tanah ke dibawa ke daun dan juga ke tubuh tumbuhan yang lain. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan dari masing-masing jaringan. Masih ingat ya? Secara garis besar, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada jaringan dewasa ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan juga jaringan floem. Nah, terima kasih sudah bersedia menunggu penjelasan dari saya, menyimak penjelasan dari saya. Tunggu video selanjutnya ya, tetap di channel saya, ada di channel Dwi Ngatiko Rahayu Ningrum. Terima kasih.